consistently improving and giving. For more than a decade, the best beauty treatment experience to you and million other women in Indonesia. As the most trusted laser clinic, using only an advanced worldwide class laser technology, more than 4 million laser treatment performed, prioritizing convenience and safety. Live the ZAP lifestyle and discover your confidence. Memiliki bisnis yang terus berkembang adalah impian setiap pemilik bisnis. Namun terkadang banyak kendala yang harus dihadapi. Seperti kesulitan mengetahui untung atau rugi, mereka penjualan hingga berjam-jam, atau kebingungan mengurus berbagai laporan secara bersamaan. Sekarang dengan satu software, semua menjadi mudah. Accurate Online adalah software bisnis terlengkap yang dapat membantu berbagai jenis dan skala usaha. Buat dan kirim invoice dengan mudah, tak ada lagi piutang yang terlewatkan. Anda berjualan online di berbagai marketplace, impor penjualan dari marketplace langsung ke dalam Accurate Online. Setiap ada transaksi pembelian atau penjualan, maka inventory akan update secara otomatis. Urus ribuan stok bukan masalah lagi. Jangan lupa juga catat semua biaya yang Anda keluarkan. Kini, Anda bisa memantau bisnis secara keseluruhan dengan cepat dan mudah lewat dukungan lebih dari 200 laporan instan, hemat hingga 80% waktu Anda. Kini, Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir lagi. Karena dengan Accurate, bisnis jadi mudah. Kunjungi accurate.id dan coba gratis selama 30 hari. Oke, halo selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang di webinar Accurate Talks. Perkenalkan, saya Cynthia sebagai moderator pada acara hari ini. Saya di sini akan menemani Bapak dan Ibu sekalian untuk berbincang-bincang dan seru-seruan bareng nih pastinya. Terima kasih atas waktunya karena sudah hadir secara virtual di acara Accurate Talks. Acara ini merupakan sebuah media edukasi bisnis yang dapat membantu para pelaku usaha mendapatkan inspirasi bisnis untuk berinovasi pastinya dan juga mengembangkan bisnisnya.
Bersama Accurate Networks, peserta akan berdiskusi secara langsung mengenai kendala bisnis yang sedang dialami saat ini, dan pastinya akan mendapatkan solusi yang tepat dari para panelis yang akan sharing pada hari ini. Harapannya kita semua bisa banyak berbagi informasi, mendapatkan inspirasi bisnis, dan juga pasti dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih, yaitu strategi agar bisnis tetap glowing bersama Zep Clinic. Wah, gimana ya kira-kira strategi bisnis Zep Clinic ini yang bergerak di bidang retail dan juga services dapat berkembang dan juga berekspansi, punya banyak cabang nih di seluruh Indonesia, dan juga dapat mempertahankan pelayanan terbaiknya nih di setiap cabangnya. Dan juga hari ini Accurate juga berkolaborasi bersama UOB Indonesia yang akan memberikan solusi digital untuk para pelaku bisnis bisa tetap fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari para panelis. Dan sebelum kita panggil panelis kita hari ini, Bapak dan Ibu yang sudah join, boleh ketik pada kolom chat untuk dapat memperkenalkan bisnis Anda, bergerak di bidang industri apa, dan juga kota mana saja kan yang sudah join webinar hari ini. Dengan format nama bisnis, industri bisnis, dan juga kotanya ya. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk bisa bersama-sama berbagi informasi seputar bisnis. Oke, sebelumnya saya juga akan membacakan peraturan selama webinar berlangsung yang wajib diikuti oleh para peserta. Jadi saat sesi pembicara menjelaskan materi, peserta dapat langsung memberikan pertanyaan pada kolom Q&A dan juga peserta dapat bersosialisasi pada kolom chat ya untuk sharing dan juga networking. Dan juga peserta dapat isi feedback form untuk mendapatkan promo spesial Accurate Talks hari ini. Dan pada sesi Q&A kita akan memberikan kesempatan untuk para peserta bertanya langsung nih kepada para panelis. Jadi nanti kita akan berikan akses open mic ya. Dan juga pastinya Accurate dan UOB ini akan memberikan special merchandise nanti yang mau open mic akan mendapatkan hadiahnya. Jadi stay tune ya teman-teman sampai akhir acara nanti. Oke, selanjutnya agenda kita hari ini ada 2 sesi materi, yaitu yang pertama pasti dari Zep Clinic, ada Bapak Putra Wira selaku VP Finance Accounting Zep Clinic, dan sesi kedua yaitu sharing session bersama UOB Indonesia dan juga Accurate, ada Ibu Rika Junadi selaku Business Banking Wealth Management Head, dan juga ada Bapak Kevin Kurniawan Chandra selaku Digital Business Development Lead, dan juga ada Ibu Maria Tanti selaku Business Banking Sales Acquisition Lead. Dan tentunya dari Accurate juga ada Pak Baskara Aji selaku Head of Marketing. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, di sini pasti udah nggak sabar juga ya buat ngedengerin pembahasan webinar hari ini. Langsung aja yuk kita panggil pemateri kita pertama yaitu Pak Putra Wira selaku VP Finance Accounting dari Zep Clinic. Halo, selamat siang Pak Putra. Halo, selamat siang Bu Cynthia. Oke, wah gimana Pak kabarnya siang hari ini Pak? Baik sekali Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, semoga semua yang di rumah juga tetap baik-baik ya, kita walaupun secara virtual harus tetap semangat juga nih. Nah, Pak Putra, kita hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat menarik pastinya ya, dengan Zep Clinic, yaitu strategi agar bisnis tetap glowing nih bersama Zep Clinic. Kita pengen tahu nih gimana sih cara strateginya Zep Clinic ini bisa banyak punya cabang ya Pak di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita akan seru-seruan dan juga ngobrol-ngobrol ya terkait ini. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah bisa langsung aja ya kita simak ya. Kita langsung ada pertanyaan. Yang pertama nih Pak, mungkin boleh diceritain dulu ya Pak, apa sih Pak Zep Clinic itu? Mungkin yang kita kenal itu adalah klinik kecantikan nih, dan juga bergeraknya di bidang services ya. Dan tentunya mungkin boleh jelasin Pak, udah berapa banyak cabangnya? Mungkin bisa di-share. Silakan Pak Putra. Boleh Bu Cynthia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk Zep Clinic sendiri itu bergerak di klinik kecantikan ya Bu, yang kita itu sangat spesialis di laser. Jadi kita tuh sangat mastering di estetik klinik, bisa dikatakan seperti itu. Tapi di sisi lain selain service, actually kita juga ada produk sendiri atau merek sendiri juga yang kita tuh namakan Juva, which is that itu bakal di launching dalam waktu dekat tahun ini pastinya. Itu dengan berbagai jenis produk yang pastinya kece banget sih untuk ke depan. Wah, berarti udah ada mau launching produk baru nih Zep Clinic ini ya? Betul. Dan saat ini untuk Zep Clinic sendiri di hampir di seluruh kota yang besar Indonesia kita sudah ada Zep Clinic, dan kita sekarang lagi mau memperluas lagi, bikin expanding, dan saat ini punya 57 cabang dan 1 head office yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Dan tahun ini kita targetin untuk bakal ending di sekitar 75 klinik. Wah, banyak sekali. Berarti udah ada 58 cabang di seluruh Indonesia ini ya, Pak. Berarti Ya. Kalau di kota-kota besar nih sudah ada Zep Clinic nih pastinya ya? Pasti, semua kota besar sudah ada Zep Clinic. Oke. Nah,
boleh tahu lagi nih Pak, selain tadi Zep Clinic mau berekspansi ya, memperbanyak cabang-cabangnya, apakah Zep Clinic ini tipenya franchising atau seperti apa nih Pak? Mungkin pengen tahu juga nih Pak yang di rumah. Oke, saat ini untuk ownership-nya Zep sendiri, kebetulan kita belum buka ya untuk franchise. Actually udah banyak banget tawaran untuk menawarkan kerja sama franchise, tapi saat ini kita masih pingin berdiri sendiri dulu, lebih ke ownership untuk satu orang. Kebetulan untuk CEO-nya atau owner-nya juga itu atas nama Papa di Sahab. Oh, I see. Berarti masih punya satu owner gitu ya Pak ya, punya Betul. banyak cabang. Oke, menarik nih Pak. Mungkin kita bisa flashback dulu Pak nih di masa-masa pandemi kemarin, kita pengen tahu juga sih Pak, bagaimana Zep Clinic ini menyikapi keadaan pandemi nih Pak. Dan mungkin kan kalau untuk tahun ini kita udah mulai new normal ya Pak, udah mulai normal lagi. Mungkin bisa di-sharing nih Pak, apa yang bisa di-sharing terkait strategi pas saat pandemi terjadi tuh, apakah tutup cabangnya atau bagaimana Pak, atau malah tambah-nambah nih cabangnya nih Pak. Baik, mungkin kalau namanya pandemi, hampir semua bisnis ya kita drop banget. Terutama kalau di Zep sendiri sih kita ada beberapa bulan sempat memang karena regulasi pemerintah dan mengharuskan kita untuk tutup, dan kita tetap ikuti aturan yang ada. Jadi memang untuk saat ini kita tapi alhasil setelah beberapa bulan kita melewati pandemi itu kita berhasil kembali sih Bu untuk kembali ke keadaannya. Itu kita dropnya itu hanya sekitar maksimal 3-4 bulan doang selama pandemi. I see. Berarti tetap ya, walaupun sudah bergerak besar juga ya Zep Clinic brandnya, tetap mendapatkan ininya ya, efek pandemi pastinya ya. Berarti itu tutup Pak, pas pandemi atau bagaimana Pak? Yes, itu sebagian besar kita tutup Bu, karena memang peraturan Iya pemerintah benar-benar. mengharuskan ya. Karena nggak boleh ada traffic ya Pak, jadi kita tetap tutup waktu itu, tapi tetap nggak berdiam diri ya Pak. Nah, boleh di-share nih Pak, mungkin strateginya apa nih pas ada pandemi, tiba-tiba kita nggak tahu ya Pak, ada bisnis, terus tiba-tiba tutup 3-4 bulan, apa nih yang dilakukan, apakah berinovasi seperti apa, mungkin bisa di-share ya Pak inovasi-inovasinya. Oke, memang untuk kita sendiri, kita selalu update ya untuk berita-berita yang ada di luar juga. Jadi sebenarnya sebelum pada saat pandemi itu masuk di negara Cina awalnya, kita sudah memprepare untuk kumpulin cash sebanyak-banyaknya. Jadi kita tuh berusaha untuk nge-push penjualan setinggi mungkin, dan juga kita ada penjualan deposit juga. Ya. Oke, ya. Oke, mungkin tadi agak putus ya sedikit ya, sorry. Agak putus ya? Iya, Oke. ya. Oke, mungkin tadi bisa kita recap. Benar-benar Zep juga ada penjualan ya Pak, berarti fokusnya di penjualan. Apakah waktu pas pandemi atau saat ini, apakah sudah ada online ya untuk pembeliannya Zep nih? Misalnya untuk kecantikannya ya, misalnya kita mau treatment, apa bisa beli di online nih Pak? Ya, untuk kita online saat ini kita punya kok untuk e-commerce sendiri, dan kita juga ada kerjasama sama beberapa vendor. Ya mungkin saya nggak sebut ya nama vendornya, yang warna oranye sama warna hijau itu ada juga. Oke, berarti Zep ini walaupun memang penyedia jasa ini ya Pak, kecantikan treatment, dia juga ada di online-nya, di e-commerce juga sudah ada ya untuk pembelian treatment-nya juga ya Pak ya. Oke, coba kita refresh lagi nih, ada yang baru join. Mungkin ini kita akan recap sedikit ya, refresh. Tadi tuh kita hari ini mau bincang-bincang tentang bisnis nih, Pak, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita hari ini mau membahas tentang bisnisnya Zep Clinic. Mungkin bisa dapat insight baru ya. Oke, kita lanjutin aja untuk pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kita kan udah ngomongin tentang pandemi ya. Kita semuanya pastinya kena imbasnya nih untuk pandemi setiap pelaku bisnis, dan juga Zep juga tadi sudah berinovasi dan juga sudah ada e-commerce-nya juga. Nah, boleh tahu nih Pak, produk-produknya Zep ini sebenarnya apa sih Pak? Apakah cuma treatment aja atau seperti apa nih Pak? Mungkin bisa di-sharing nih Pak. Baik, untuk sampai saat ini sebenarnya pas pandemi kemarin kita sempat ya berinovasi baru juga untuk ke arah kesehatan, dan akhirnya kita provide untuk dokter anak dan juga dokter kandungan. Terus cuman untuk beberapa saat itu memang sepertinya kita masih kurang cukup kuat dan juga masih harus belajar untuk di arahnya health. Dan kita juga sempat masuk vaksin juga untuk masyarakat, terutama saat itu lagi butuh banget ya untuk vaksin untuk menjaga kesehatan, untuk bisa menghadapi pandemi. Kita sempat jalani semua, tapi memang secara penjualan
kurang cukup baik dan akhirnya sampai saat ini kita benar-benar stopin dulu untuk layanan dokter anak dan dokter obgynnya. Cuman saat ini kita masih banyak fokus kembali ke awal seperti di treatment estetik ya, untuk treatment estetik dan juga untuk produk kecantikan juga. Oke, berarti pas awal pandemi itu Pak ya lagi banyak kebutuhan vaksin, booster itu ya, ada suntik vitamin, seperti itu ya, ada healthcare juga, dan mungkin fokusnya ZEP saat ini memang balik lagi ke awal ya Pak, untuk treatment dan juga lebih ke estetik gitu ya. Oke, wah menarik banget nih. Mungkin ada di sini yang join yang baru mau memulai klinik kecantikan bisa nih dapat insight baru nih hari ini. Lanjut lagi nih Pak, mungkin bisa di-sharing nih Pak, apa nih yang dilakukan ZEP terkait strategi marketingnya nih Pak. Karena kan mungkin kita tahu ya, misalnya kayak di mall-mall aja udah ada ZEP loh. Ya, di mall aja ada ZEP. Terus bisa misalnya kalau lagi lihat-lihat Instagram, suka nongol nih iklannya ZEP. Jadi mungkin bisa di-sharing nih Pak, strateginya apa nih Pak di marketingnya ZEP. Oke, jadi kita selalu melihat untuk strategi marketing, kita juga Oke. Oke, mohon maaf ini ada kendala teknis sedikit dari Pak Putra. Ternyata terputus nih. Kita tunggu dulu ya teman-teman semuanya ya, sampai rejoin kembali. Jadi tadi mungkin kita refreshment dulu nih. Untuk tadi kita udah bahas terkait beberapa ini ya pertanyaan dari untuk ZEP Klinik terkait pandemi nih. Kita tunggu beberapa dan oh ya jangan lupa ya semuanya kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait bisnis retail dan juga bisnis service bisa langsung aja langsung di kolom Q&A nih. Nanti bisa dijawab langsung sama panelis kita. Halo, sorry Bu Cynthia, terputus tadi. Iya, ada kendala teknis sedikit tadi ya kita ya. Oke, mungkin kita ya, sudah jelas Bu? Lanjut lagi ya, sudah jelas. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Tadi kan kita lagi ngomongin terkait strategi marketing nih Pak. Tadi apa nih Pak strategi marketing yang dilakukan ZEP? Mungkin bisa di-share lagi nih Pak. Halo, sudah jelas suaranya Bu? Halo, bisa dengar suaranya? Agak patah-patah Bu, maaf. Oh, oke. Saat ini udah jelas? Oh, sudah. Oke, sudah, Bet. Oke, kita ulangi lagi Pak ya. Mungkin bisa di-share nih Pak, strategi marketingnya ZEP Klinik nih Pak. Yang pastinya kan kita juga suka tahu nih di mall-mall atau pasang banner atau gimana nih Pak, cara kita pengen tahu juga nih. Ya, oke. Kalau dari ZEP Klinik sendiri, kita itu sangat fokus terhadap penjualan yang
penjualan kuantitinya lebih besar ya, Bu. Jadi kita itu kayak membuat paket-paket khusus yang penjualan paket itu yang seperti 10 kali treatment ataupun angka tertentu itu, dan akhirnya bisa mendapatkan diskon khusus gitu. Nah, di sini sebenarnya kita itu fungsinya itu untuk bisa merawat untuk cash flow sebaik mungkin, sehingga kita itu bisa dijadiin untuk expanding. So kita itu tidak akan butuh terlalu banyak financial support ataupun ada masalah cash flow di hari mendatang. So kalau dari strategi marketing kita pasti fokusnya itu penjualan yang lebih ke pangsa besarnya sih. Jadi kita jarang jual yang per satu treatment, biasanya untuk treatment setahun ataupun per 50 kali treatment seperti itu. Oh, I see. Berarti bukan lebih fokusnya ke pangsa besar ya Pak? Jadi kayak langsung 1 tahun nih jadi member atau gimana nih Pak? Untuk Zep Clinic sendiri? Ya, jadi kalau misalnya untuk yang pangsa besarnya itu biasanya ada diskon khusus, seperti diskon 20-25% dibanding kita beli per single treatment-nya. Single treatment masih kita terima, cuman mungkin harganya mungkin akan normal juga seperti itu. Dan kita jarang banget memberikan promo di single treatment. Kita selalu memberikan paket treatment yang sifatnya itu long term atau yang berulang kali. Oke, berarti fokus bisa jadi ini ada membership gitu ya Pak? Programnya? Ya, Bu. Apakah ada program membership-nya Zep? Oh, banyak, Bu. Kita ada program tahunan, program namanya annual membership. Kita juga ada yang namanya platinum, silver, gold, itu beda-beda. Kalau untuk silver itu yang penjualannya, pembeliannya itu di atas 25 juta, untuk goldnya 50 juta, dan platinumnya 100 juta, Bu. Oke, berarti dan itu biasanya akan mendapatkan harga khusus, yes. Berarti untuk Zep Clinic ini sangat memperhatikan untuk cash flow ya Pak ya. Dan juga pastinya karena penjualannya fokusnya di yang paket besar-besar, dan jadinya udah nggak perlu pusing lagi ya Pak untuk penjualannya ya, cash flow-nya ya. Oke nih Pak, mungkin tadi cukup menjawab ya untuk strategi marketing yang dilakukan Zep. Dia lebih fokus di produk-produk yang besar, tentunya dapat diskon untuk bisa pembelian 1 tahun seperti itu. Mungkin kita pengen tahu juga nih Pak, sebenarnya tuh Zep ini, Pak Putra, agak putus-putus lagi ya? Halo Pak Putra, apa sudah jelas lagi? Oke, sudah Bu. Oke. Nah Pak, pengen tahu juga nih Pak, sebenarnya tuh target marketnya si Zep ini tuh apakah wanita saja atau bagaimana nih Pak target marketnya nih? Oke, untuk target market awalnya Zep itu sebenarnya khusus untuk wanita ya. Buat yang belum tahu, awalnya kita tuh cuma punya satu brand, itu namanya Zep Clinic. Tapi setelah ini kita akhirnya pecah lagi beberapa tahun ke belakang. Nah, sekarang untuk Zep Clinic itu lebih ke standar treatment. Jadi untuk yang perawatan-perawatan yang masalah minor, untuk masalah mayornya itu atau advanced treatment-nya itu kita ada yang namanya Zep Clinic Zep Premier. Itu yang memang khususnya ada advanced treatment yang memang dilakukan oleh SPKK juga, dan juga sekarang kita hadir yang baru lagi namanya Henology yang khusus untuk cowok seperti itu. Ini kebetulan saya ada beberapa video untuk introduction. Mungkin bisa kita share ya videonya nih ya. Zep Premier Henology, silakan. Your premier journey starts here. Treated by our experts. Advanced treatments with world-class technologies. Personalized treatment experience made for you. Confident in your own skin. Age elegantly. Trust Premier. Gentlemen know their responsibility. They do what they like and still find balance in their life. Gentlemen have their own roles to redefine our masculinity. Gue bangga bisa jadi salah satu ikon maskulinitas dari Menology. Maskulin gaya gue bukan
bukan berarti gak ngerawat diri. Why? Menology by Zep. Menology bisa ngebantu gue jadi versi terbaik sesuai karakter gue, dan di sini gue bisa jadi diri gue sendiri. Treatment and grooming is a funnel to redefine masculinity. And Menology by Zep is how you define masculinity. Dari teknologinya, dokternya, treatmentnya, pelayanannya, semuanya. Gentlemen, our ways of life. Find Menology. Oke, tadi tuh ada Zep Premier dan juga ada Zep Menology. Dan Tadi juga Pak, Zep untuk Zep Clinic dan Zep Premier tuh bedanya apa nih Pak, benefitnya Pak? beda treatmentnya dan juga beda harganya, Bu. Kalau Oh, misalnya untuk oke. Zep Clinic itu lebih banyak itu treatment-treatment yang common. I mean like cuman kayak merawat kembali kulit kita yang tidak ada permasalahan khusus ya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk Zep Premier itu dikhususin untuk yang lebih punya permasalahan khusus, Bu. Oh, lebih khusus ya treatmentnya. Oke. Betul. Dan itu juga kliniknya berbeda ya Pak? Kayaknya kan ada Zep yang hijau tuh yang biasa berarti ya. Yang Betul, Zep itu yang Premier, biasa. Itu Zep berarti Clinic. nggak semua Zep klinik yang hijau itu tuh ada premiernya gitu ya Pak? Ya, kalau untuk Zep Premier sendiri dia beda logonya, Bu, sama Iya, iya. dari desainnya juga beda. Yang Premier itu biasanya warna gold. Oke. Itu untuk treatment khusus ya Pak ya. Dan tadi ada menologi. Nah, ini tuh berarti pangsa pasarnya mulai ke laki-laki nih Pak ya. Seperti Betul. itu ya. Betul. Nah, mungkin kebutuhannya kan berbeda ya Pak untuk wanita dan juga laki-laki. Nah, ini Zep Pasti. sudah fokus juga nih dibagi juga. Ada wanita dan fokusnya ke laki-laki juga. Nah, Benar. mungkin berarti Pak kalau untuk Zep sendiri nih untuk menyikapi para kompetitor, apalagi tahun ini ya Pak banyak banget nih skincare brand yang baru dan juga lokal punya gitu ya, mulai banyak di pasaran gitu ya Pak. Nah, bagaimana nih Zep Clinic yang memang terkenalnya dengan pelayanan yang terbaik itu menyikapi kompetitor yang ada nih Pak? Mungkin bisa di-share juga nih Pak. Oke. Kalau dari kita sendiri, karena kita tuh pingin jadi pencetus ya, kita tidak pingin jadi follower. So, kalau biasanya kita selalu membuat sesuatu yang baru, yang pastinya sih kalau dari segi pelayanan, service, itu benar-benar kita jaga banget. Dan kita itu benar-benar menghindari namanya kesalahan dalam treatment, ataupun kesalahan yang dilakukan oleh dokter, ataupun pelayanan yang nggak baik gitu. Bahkan kita sebenarnya untuk tim pelayanan aja, kita banyak banget hire dari hotel bintang 5, Bu. Wow, oke. Nah, itu yang bedanya ya Pak ya. Pembedanya adalah pelayanannya yang terbaik benar-benar langsung dari bintang 5 juga nih. Itulah Betul. pembedanya. Dan di lain sisi juga kita juga menggunakan teknologi, Bu, yang terbaik ya. Saat ini kita itu banyak banget sih untuk mesin-mesin itu kita benar-benar impor dari Eropa, Bu. Dan itu memang untuk brandnya itu mungkin salah satu yang bisa spill seperti IPL itu seperti Alma ya. Alma itu siapa sih nggak kenal, itu dalam salah satu mesin IPL yang paling terkenal ya di seluruh High dunia. quality ya pastinya, iya. Pasti. Ya, jadi kita benar-benar ikuti banget yang namanya teknologi dan kita benar-benar berusaha memberikan yang terbaik kepada klien atau customer itu dengan harga yang terjangkau. Oke. Wah, berarti ini fokusnya tidak usah jadi followers nih ya, Zep Clinic. Jadi malah pengen menjadi pencetus mempunyai pelayanan terbaik ya Pak. Pastinya kualitas sangat diperhatikan nih Pak. Gitu ya. Nah, pasti. Mungkin bisa di-share juga nih Pak, bagaimana sih cara memanage satu cabang dengan cabang yang lain tuh sama Pak pelayanannya? Mungkin bisa di-share juga nih. Kalau untuk memanage, actually kalau kita ngomong dari segi pembangunan ya Bu, kita itu sudah punya standar Bu, seperti namanya rencana apa untuk pembangunannya. SOP ya, SOP-nya ya pasti. Jadi kayak seperti bahan apa yang kita pakai, bahan renovasi apa yang kita pakai, SOP untuk pelayanannya kayak gimana, kita dan bahkan kita untuk new hire itu selalu ada ada training ya. Kita ada training center juga yang men-training mereka kurang lebih 1-3 bulan Bu, sebelum mereka benar-benar lulus dan terjun ke lapangan. Oke, berarti benar-benar udah sesuai SOP nih, dan juga ada training juga. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya Pak. Jadi untuk membuka cabang itu ada training khusus nih untuk para pelayanannya ya. Betul Bu. Oke. Wah, menarik juga nih tadi nih. Nah, ini lanjut nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, apa sih Pak yang sering menjadi kendala saat menjalankan bisnis? Apalagi bisnis ini bisa dibilang retail dan juga services ya Pak. Apa nih Pak kendalanya kira-kira?
So far mungkin kendala yang paling kerasa ya, itu mungkin kadang-kadang seperti regulasi pemerintah yang kadang-kadang suka berubah-berubah ya. Terkait PPKM ya Pak ya? Seperti PPKM, benar sekali gitu. Karena tadinya awal PPKM itu harus istilahnya awalnya itu harus pakai PCR dulu, antigen, habis itu diganti di antigen, habis itu yang akhirnya kita nggak boleh treatment sama sekali. Dan itu sebenarnya out of control ya. Kita nggak bisa lakukan apa-apa untuk menghadapi masalah global seperti itu. Tapi yang jelas untuk kalau misalnya dari regulasi pemerintah yang berubah-ubah dan itu biasanya akan ngefek kita sih. Kayak harus tutup, jam operasional juga jadi berubah gitu. Ya, pastinya kendalanya itu ya Pak yang tidak bisa kita kontrol ya Pak. Benar-benar dari luar ya. Nah, bagaimana Pak menyikapinya Pak nih Pak? Karena kan untuk PPKM pasti kita harus benar-benar sesuai regulasi ya. Nah, Betul. apakah Z Clinic ini udah ada home treatment-nya kah Pak? Atau bagaimana nih Pak? Pas PPKM kita ada yang namanya home treatment, Bu. Jadi kita itu bisa, kita benar-benar kayak lakukan everything ya buat survive gitu. Buat bisa melakukan penjualan, karena kan kita juga masih harus membayar ribuan karyawan ya gajinya gitu kan. Dan actually di Zap sendiri bahkan kita itu tidak pernah yang namanya tidak bayar gaji, Bu. Kita selalu bayar gaji every month dan setiap kali haknya karyawan kita bayarin. So kita benar-benar nge-push apapun yang bisa kita lakukan untuk penjualan. Seperti kata home treatment, seperti home service, ataupun bahkan benar-benar kayak pengiriman produk sampai ke rumah langsung, itu semuanya ada. Cuman untuk home service no treatment biasanya sekarang sih sudah jarang banget, tapi masih kita terima untuk special special appointment ya. Gitu. Biasanya ada term and condition yang harus dipenuhi. Oke, sebenarnya ada opsi untuk home treatment, home service itu ya Pak. Tapi kan tetap aja sih Pak, experience-nya beda nih. Kalau untuk cewek-cewek treatment enaknya tuh pasti ke klinik. Karena mendapatkan experience pelayanannya itu kan pastinya. Benar. Oke, mungkin semoga menjawab ya tadi untuk pertanyaan yang di kendala nih, bisa jadi insight baru juga untuk para pelaku usaha. Nah, mungkin Pak kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nih, seberapa pentingkah menurut Bapak nih tentang laporan keuangan nih? Kita lagi ngomongin laporan keuangan. Nah, boleh di-sharing nih Pak, seberapa pentingkah di bisnis Zap Clinic ini terkait laporan keuangan ini? Oke, sebenarnya bukan cuma klinik ya, Bu. Mungkin semua perusahaan actually untuk financial report ataupun laporan keuangan itu benar-benar penting banget ya, terutama dalam hal kita untuk mereview dan juga menganalisa. Dan kalau misalnya tanpa laporan keuangan yang akurat, pastinya kita juga pengambilan keputusan juga tidak akan akurat juga, Bu. Jadi untuk bisa menunjang everything, dan kita sangat membutuhkan yang namanya laporan keuangan yang akurat. Oke, kebetulan juga Zap Clinic ini salah satu pengguna Accurate ya Pak ya. Yes. Mungkin bisa di-sharing nih Pak, bisa mengcover kemudahan laporan keuangan kah atau bagaimana nih Pak? Bapak menggunakan Accurate sebagai apa nih? Baik, kalau misalnya untuk Accurate, so far kita sebelumnya kan kita pakai sistem yang offline ya. Dan kebetulan untuk Accurate sendiri saat ini kita menggunakan sistem Accurate online dan banyak banget terbantu ya. Terutama di saat pandemi kemarin itu, kita itu yang benar-benar nggak bisa datang ke office karena office-nya harus tutup gitu ya. Dan harus dengan kuota-kuota kerja yang terbatas, kita itu sekarang tidak bisa kerja di rumah, di mana saja gitu. Dan satu sisi lagi yang saya menarik banget adalah kita kebetulan punya banyak banget cabang, dan Accurate ini bisa membantu kita itu untuk mengelola dan juga membuat multi branch. Itu sangat membantu sekali. Oke, berarti untuk Zap Clinic sangat terbantu ya dengan Accurate yang multi branch ya, karena sudah bisa memanage, mengelola multi cabangnya di Zap nih. Benar, Bu. Oke. Nah, Pak, mungkin bisa kasih tips and tricks-nya nih untuk para pelaku bisnis yang sudah join ataupun yang mau memulai bisnis jenis Zap gitu ya. Mungkin bisa di-share nih, Pak, tips and tricks-nya untuk memulai bisnis seperti ini. Oke, kalau untuk tips and trick untuk memulai bisnis yang sama, actually kalau bagi saya yang paling penting itu adalah brand image ya, Bu. Karena kalau misalnya suatu brand itu tidak dibangun dengan baik, pastinya itu juga tidak akan berjalan lancar. Hasil seperti Zap, kita benar-benar menjaga brand image kita dan benar-benar tuh membawa dampak yang positif, dan juga orang kalau udah mengingat Zap itu tuh kayak, oh ini klinik kecantikan nih yang favorit gue gitu segala macam. Nah, jadi benar-benar yang brand image bagi saya paling penting. Jadi benar-benar harus membangun suatu brand image yang harus dijaga dengan baik dan jangan setengah-setengah sih. Oke, ya brand image itu benar-benar kalau orang udah pernah experience sekali gitu ya, biar nggak kemana-mana gitu ya Pak, itu juga benar-benar perlu diperhatikan. Oke, mungkin
teman-teman kalau misalnya udah ada pertanyaan untuk Zep Clinic nih untuk Pak Putra Wira masih akan standby sampai akhir acara. Nanti bisa langsung ditanyain aja dan langsung dijawab pada saat sesi Q&A. Terima kasih banyak Pak Putra untuk sharingnya. Semoga banyak mendapatkan manfaat ya, insight baru juga. Apalagi kalau yang lagi memulai bisnis sejenis nih untuk di bidang retail ataupun services klinik kecantikan tentunya mungkin bisa dapat insight baru. Kita langsung masuk sesi lanjut dulu ya Pak ya, ke sesi kedua. Terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih Pak Putra. Yuk kita langsung masuk ke sesi UOB Indonesia dan juga Accurate. Mungkin sebelum kita mulai dan memanggil para panelis, kita akan coba show play di videonya dulu ya untuk UOB Indonesia. Oke, mohon ditunggu sebentar. Boleh dibantu untuk play video dari UOB Indonesia? At UOB, our customers' business comes first. So we're sharpening the focus on our customers, anticipating their needs to engage them better with deeper and more meaningful conversations. To be more than just a bank, we go beyond banking to help businesses scale and operate most efficiently. Introducing the Business Banking Personas. Four personas, four different sets of challenges. Retailers, F&B and service providers. They are constantly managing large sums of cash and receipts, handling payments to multiple suppliers, and require solutions for managing business operations more efficiently. Building and construction, logistics and manufacturers. Their challenges consist of needing reliable access to working capital, handling incoming payments efficiently, and managing cost more effectively. They also need to mitigate workplace risk to their employees and machinery. Traders or wholesalers need solutions that can help them in managing the risk of cross-border trade. They may have limited information about financing and need to stay relevant amidst the rise of e-commerce. They are also constantly coping with long collections turnaround time. Associations, educational providers, and investment holding companies want solutions for maximizing yield while ensuring sufficient liquidity and managing receivables more efficiently. Knowing their unique challenges, we put together solutions to address their basic needs, provide banking add-ons for working capital, and fulfill their beyond banking needs. In doing so, we enable customers to achieve efficient banking, make informed decisions, manage cash flow and assets, enhance yields, access value-added services, and expand their business by tapping on UOB's regional network. This will help you engage and cross-sell better and develop a trusting relationship. Have you spoken to our customers to understand their needs? Oke, tadi kita sudah lihat video dari UOB Indonesia. Tentu kita panggil langsung aja nih panelis yang kedua, yaitu ada Bu Rika Junadi dari... Halo Bu Rika. Halo Cynthia, apa kabar? Oke, wah Bu Rika baru open video nih. Selamat siang Bu Rika Junadi, salam kenal ya Bu, dan semoga semangat pagi terus nih kalau di UOB ya Bu ya. Semangat pagi terus. Oke, mungkin boleh dipersilakan Ibu, terima kasih sekali untuk bisa hadir ya di kolaborasi dengan Accurate Indonesia. Mungkin bisa sapa dulu nih untuk Bu Rika Junadi. Waktu dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Cynthia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Rika Junaidi. Saya deputy dari Business Banking Wealth Management Head, National Head di
UOB Indonesia. Terima kasih waktunya juga untuk hadir di acara UOB Accurate Talks, di mana sesi webinar ini hari ini sangat informatif ya, untuk membantu digitalisasi bisnis Bapak dan Ibu. Jadi kalau bicara soal Accurate strategi adalah strategi partner dari UOB ya, di mana melalui program UOB Bismart ya, Cynthia ya. Kami sangat mendukung nasabah kami untuk segera melakukan digitalisasi bisnisnya. Pastinya kan Bapak dan Ibu juga bertanya-tanya kenapa Bank mempunyai aplikasi digital untuk membantu nasabah terutama nasabah UOB ya. Jadi kami di UOB saat ini tidak hanya berfokus kepada produk perbankan saja, tetapi juga kami memiliki layanan dari Beyond Banking. Jadi melalui kerjasama UOB dengan Accurate, nasabah kami sangat dipermudah untuk mendapatkan aplikasi akuntansi terkemuka di Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, integrasi sistem antara UOB dan Accurate juga memudahkan nasabah kami untuk melakukan transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja. Saya di sini dibantu dengan Kevin yang nanti akan sharing detail mengenai UOB Bismart, dan juga kawan kami juga Maria yang akan sharing mengenai apa itu persona dari Bank UOB. Jadi sekali lagi enjoy the webinar. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Saya mewakili manajemen UOB. Saya kembalikan lagi kepada host. Silakan Cynthia. Terima kasih Bu Rika atas greeting dari UOB Indonesia. Lanjut kita masuk nih ke materi kita ya. Panelis kita selanjutnya adalah Bu Maria Tanti, selaku Business Banking Sales Acquisition Lead dari UOB Indonesia. Halo, semangat pagi Bu Maria. Ya, semangat pagi Bu Cynthia. Semoga dalam keadaan sehat ya. Iya, semangat pagi terus. Kita juga harapkan para tamu undangan yang sudah hadir di sore hari ini juga sehat ya Bu Cynthia ya. Iya. Oke, nah sekarang ini kan UOB dan Accurate sudah berkolaborasi nih dengan UOB pastinya. Tentunya kita sangat-sangat berkomitmen ya untuk membantu digitalisasi bisnis. Nah, tadi kan Bu Maria atau Bu Rika tadi udah mention nih, apa sih persona dari UOB Indonesia? Nah, boleh di-share nih Bu Maria tentang persona itu apa sih Bu? Ya, jadi persona itu kita bilang sebuah konsep ya, di mana kita mau memberikan solusi perbankan itu dan beyond banking. Jadi kalau kita kadang-kadang tahu kalau dari bank itu kan tawarinnya produk aja, itu kan ya Bu Cynthia ya. Nah di sini, jadi kita bilang di sini persona itu adalah solusi perbankan yang dimana kita tahu nih kalau misalnya para pelaku bisnis itu kan nggak hanya para pelaku bisnis lah, kita sebagai manusia kadang-kadang ngejalanin ada up and down gitu kan ya. Contohnya kalau misalnya di pelaku bisnis berarti ada tantangan nih ketika menjalankan bisnis. Nggak ngomong kita cuman untung-untung aja gitu kan, tapi kadang-kadang ada tantangan yang dihadapin. Nah di sini UOB mencoba gitu ya memahami tantangan apa aja yang dihadapi dan kita come up dengan solusi gitu ya, solusi atau solusi lah ya yang bisa kita berikan untuk membantu para pelaku bisnis itu menghadapi tantangannya gitu. Dan itu juga kita harap itu bisa beyond banking, jadi lebih daripada sekedar layanan bank aja gitu Cynthia. Oke, jadi benar-benar solusi perbankan beyond banking tuh benar-benar lebih dari perbankan biasa gitu ya Bu ya? Betul, kita mau membantu pelaku bisnis itu ada facing tantangan apa, nah UOB bersedia dan siap bantu di sana. Gitu. Oke, gimana nih Bu Maria, solusi perbankan dan beyond banking ini membantu para pelaku UKM nih Bu? Bagaimana caranya Bu? Nah, caranya jadi di sini kita mengelompokkan atau mengkategorikan itu para pelaku bisnis ini. Jadi misalnya ya, UOB itu sudah punya solusi bisnis itu untuk kalau dia itu pelaku bisnisnya adalah bisnis F&B atau bisnis retail gitu. Nah, kalau misalnya nanti dia adalah bisnisnya yang bergerak di bidang manufacture atau logistik, kita solusinya juga beda lagi gitu. Kita sudah kelompokkan sesuai dengan needs atau kebutuhannya Bu Cynthia. Oke, berarti solusinya benar-benar sesuai dengan industri bisnisnya ya Bu ya? Betul, sesuai dengan industri bisnisnya. Jadi kita juga
tidak membuat si pelaku bisnis itu memiliki atau membeli sesuatu yang dia nggak butuh gitu ya. Dan kita yakin solusi bisnis ini cocok nih dengan profil dari pelaku bisnisnya. Oke. Nah, ini nih ada kita sharing juga ya di layar nih Bu, terkait solusi perbankan dan beyond banking dari UOB Business Banking. Berarti benar-benar dirancang khusus nasabah UOB Business Banking ya Bu ya. Nah, apa sih Bu keuntungannya nih Bu untuk dari solusi perbankan beyond banking ini Bu? Nah, keuntungannya tentunya tadi ya, yang pertama kita sudah siapkan solusinya itu yang sesuai dengan profil dari customer. Gitu kan. Jadi kita benar-benar akan make sure nih kita akan private gitu ya, kayak kita mau less private atau kita benar-benar tailor-made gitu ya. Misalnya dari Accurate ada butuh pendanaan gitu untuk perluas server atau lain sebagainya. Nah, kita udah punya program khususnya untuk Accurate. Nah, itu salah satu keuntungannya. Kemudian keuntungan lainnya adalah kita lagi punya program spesial berlaku sampai dengan 30 Juni, itu di mana ketika nasabah, pelaku bisnis ini, mereka onboarding nih dengan UOB gitu ya. Nah, kita punya cashback atau special reward itu hingga Rp500.000 gitu. Tentunya selain special reward ini, juga fitur-fitur dan juga program-program lainnya itu juga berlaku gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini bisa kita ceritakan lagi gitu kan, detail apa saja sih fitur-fitur yang dapat membantu Bapak Ibu di sini atau para pelaku bisnis di sini itu dalam menghadapi tantangan bisnisnya. Oke, berarti salah satu benefitnya itu adalah bisa langsung sesuai dengan kebutuhan bisnis ya Bu ya. Jadi betul. Kita ketahui dulu nih apa sih sebenarnya nih yang dibutuhkan dari para pelaku usaha ini, dan pastinya akan mendapatkan special rewards. Wah, menarik. Betul. Ya, misalnya ya dengan membuka rekening bisnis di UOB gitu ya, nanti bisa langsung terintegrasi dengan rekonsiliasi secara digital gitu kan. Dan juga kemudian ada internet banking, virtual account dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fitur-fitur yang terdapat dan dapat menikmati program-program yang tersedia. Oke. Nah, Bu Meria, apakah ini merupakan layanan perbankan yang terintegrasi di UOB? Benar, Bu Cynthia. Ini semua terintegrasi ya, Bu Cynthia ya. Jadi satu kesatuan gitu. Jadi benar-benar sudah terintegrate ya. Nah, apakah ada solusi bisnis lain nih Bu selain yang dijelaskan tadi sebelumnya? Ada lagi nggak Bu? Nah, ya. Jadi semua yang ditampilkan oleh Bu Cynthia ini sudah merupakan solusi bisnis, rangkuman dari solusi bisnis ya, untuk membantu para pelaku bisnis itu dalam menghadapi tantangan. Nah, tapi ada satu yang kita mau highlight dengan spesial di sore hari ini, gitu ya. Tentunya juga antara UOB bersama dengan Accurate ya, Bu Cynthia ya, dengan kita sebut namanya UOB Bismart atau produk digitalnya di UOB Business Banking, yang nanti secara detail itu akan dijelaskan oleh Bapak Kevin, Bu Cynthia, gitu. Oke, teman-teman mungkin nanti segera ini ya, daftar aja di UOB Indonesia website-nya, ada di uob.co.id/business/banking ya. Jadi langsung aja nih bisa dilihat lebih detailnya. Oke, terima kasih Bu Meria atas sharing terkait persona UOB Indonesia. Semoga ini adalah solusi perbankan dan beyond banking ya dari UOB Indonesia bisa benar-benar bisa mendapatkan solusi nih untuk para pelaku bisnis nih. Terima kasih, kita lanjut lagi nih, kita penasaran sekali terkait Smart. Lanjut kita panggil aja nih Pak Kevin. Halo, selamat sore Pak Kevin, selaku Digital Business Development Lead-nya nih dari UOB. Kevin, kayaknya Pak Kevin di mute ya Pak Kevin ya. Halo, sore Pak Kevin. Masih kedengeran, Bu? Nah, baru kedengeran nih Pak. Oke. Langsung pakai mic lah ya, lebih jelas nih kayaknya nih. Ya, selamat pagi ya, Bu Cynthia dan Bapak Ibu semua. Salam kenal Bapak Ibu. Oke. Nah, Pak, kita tadi udah di-mention duluan nih, Bismart dan Accurate. Kita pengen tahu juga nih, Pak, apa sih si Bismart ini?
Ya, jadi mungkin tadi dari Bu Rika ya dan Bu Maria sudah sharing sebelumnya ya. Jadi di UOB ini kita memang nggak hanya provide itu memberikan layanan banking ya, layanan perbankan ya. Dimana mungkin kalau Bapak Ibu sering mengetahui kalau mungkin dari banking itu hanya kita ada produk bank, kita ada interest rate-nya berapa, produknya ada giro tabungan apa saja nih ya Bu Cynthia. Tapi di UOB sendiri ini kita memang memberikan layanan yang berbeda dengan produk Bismart ini. Bismart ini sebenarnya adalah produk beyond banking, di mana ini adalah sebenarnya solusi bisnis nih, Bu Cynthia, di mana tujuannya adalah kita ingin membantu pelaku UKM untuk bisa memudahkan bisnisnya nih, dengan adanya digitalisasi di sini, Bu Cynthia, seperti itu. Oke, jadi benar-benar UOB ini memang sangat support dan komitmen juga ya untuk membantu para pelaku UKM nih tentunya untuk bisa go digital nih Pak. Seperti itu ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Jadi sebenarnya memang karena UOB sendiri memang adalah bank regional ya, Bu, ya, di mana memang kita punya headquarter di Singapura, dan kita punya cabang juga di beberapa negara ya, seperti Malaysia atau Vietnam ya, Bu. Nah, di sini memang di UOB sendiri, karena saya Bu Marin, Bu Rika ini ada di segmen business banking, di sini kita memang segmen yang memang melayani pelaku UKM nih, Bu Cynthia. Di mana memang dengan di UOB sendiri kita melihat bahwa tantangan pelaku bisnis itu adalah dari segi untuk digitalisasi di sini, karena memang secara sebelumnya ya banyak nasabah-nasabah kami juga itu masih belum pakai sistem, kemudian juga mereka masih bingung nih mau pakai sistem yang mana nih, seperti itu ya Bu Cynthia, karena banyak sistem di luar sana, kemudian mereka juga bingung nanti integrasi seperti apa nih Bu Cynthia. Oleh karena itu kita di sini hadir Bu Cynthia supaya kita memang disupport nih nasabah-nasabah dengan adanya program-program terbaru nih di sini ya. Oleh karena itu di sini memang di UOB sendiri kita sudah bekerjasama dan berkolaborasi dengan erat ya, Bu Cynthia, dengan Accurate sendiri nih, seperti itu Bu Cynthia. Ya, pastinya kita sudah berkolaborasi dengan UOB Indonesia dan benar-benar berkomitmen untuk benar-benar mengedukasi juga Pak ya, untuk para pelaku UKM untuk bisa go digital juga nih. Ya, nah, kira-kira apa aja sih Pak benefit dari kerjasama dari UOB dan juga Accurate ini Pak? Nah, jadi sebenarnya banyak sekali benefit ya, di mana memang ya, kita ini di UOB, emang di Bismart ini kita membuat suatu ekosistem digital. Di sini kita mengintegrasikan antara Accurate juga dengan layanan banking nih Bu ya, di mana kalau kita di bank sendiri kita bilang Accurate ini di Bismart adalah layanan beyond banking, tapi kita juga di sini memberikan layanan banking nih Bu, di mana kita mengintegrasikan untuk dari segi bank rekonsiliasi dengan Accurate, juga dari segi payment systems Bu di sini. Jadi nasabah kita pun tidak perlu repot-repot lagi mereka untuk melakukan pembayaran input nih satu persatu ya Bu, di third banking, dia mau bayar kemana aja, semua sudah bisa langsung dengan aplikasi Accurate nih Bu, karena memang dengan layanan partnership ini kita sudah benar-benar mengintegrasikan Bu antara dua sistem menjadi satu kesatuan ekosistem Bu, supaya nanti nasabah kita juga mempunyai pengalaman ya Bu ya, customer experience yang memang sangat-sangat menyeluruh Bu, secara end-to-end ya, mulai dari mereka dari segi pembukuan, disupport oleh sistem Accurate ya sebagai strategik pada kita. Kemudian dia, contoh misalnya mereka mau membayarkan, mereka tinggal mau mengeluarkan suatu file, bisa langsung di-upload ke internet banking kita, Bu. Jadi dengan mudah, mereka bisa melakukan layanan perbankan dari mana saja, di mana saja, Bu Cynthia, seperti itu. Wah, berarti layanan UOB ini benar-benar sudah sangat lengkap ya, Pak, ya. Bukan hanya mulai dari layanan perbankan ya, Pak, tapi juga sampai layanan beyond banking juga. Dan tadi juga di-mention kalau benar-benar diperhatikan adalah pelayanannya. Sama nih, kayak tadi Pak Putra dari ZEP nih, yang concern kan pelayanan terbaik itu benar-benar harus diperhatikan. Dan juga sama ya, di UOB juga pelayanan juga benar-benar harus diperhatikan juga. Nah, mungkin Pak, kita bisa ini aja ya Pak ya, mungkin karena layanan ini lengkap, mungkin nanti ada bagiannya nih, Accurate akan sharing apa sih yang ada di UOB di Accurate ini, nanti kita akan langsung tanya aja di panelis kita yang terakhir. Nah, mungkin kalau misalnya para UKM dan yang sudah hadir hari ini tertarik ya untuk bisa melihat perbankan ini servisnya dari UOB, bisa langsung aja ke UOB Bismart, nanti kita langsung kasih di kolom chat, bisa langsung klik aja websitenya. Oke, terima kasih Pak Kevin atas sharingnya, terima kasih Bu Mary dan Bu Rika atas sharing dari UOB Indonesia. Kita langsung masuk ke panelis terakhir kita dari Pak Aji, Pak Baskara Aji selaku Head of Marketing kita. Halo, selamat pagi ya, semangat pagi nih kayak ini, yang terakhir soalnya. Halo Pak Aji. Halo, semangat pagi Cynthia, semangat pagi Bapak Ibu semua. Halo. Nah, tadi kita udah dengar dari ZEP Clinic, dia udah ngomongin terkait bisnisnya ya di retail and service, dan benar-benar kita pengen dapat insight baru, dan tadi juga dilihat-lihat benar-benar pelayanan yang harus diperhatikan dan kualitas itu ya, ternyata penting banget gitu. Dan juga tadi dari UOB benar-benar sudah menjelaskan terkait pelayanan dari bisnis perbankan ya, salah satu solusi bisnis juga dari perbankan dan beyond banking. Nah,
Saat ini kita pengen tahu juga nih, apa sih yang ada di Accurate nih, UOB dan Accurate itu seperti apa fitur-fiturnya? Mungkin dari Pak Aji, silakan boleh di-share. Oke, thank you Cynthia. Ya, tapi mungkin sebelum saya masuk ke poin materinya, saya izin ini ya, maksudnya tadi menarik, cukup inspiring, maksudnya tadi yang disampaikan Pak Putra ya dari ZEP. Jadi sebenarnya saya mau mengangkat poin bahwa inovasi itu penting ya. Jadi kan tadi juga di-share Pak Putra, dan saya sebenarnya dari sisi Accurate cukup bangga Pak, kita ikut membantu ya dari sisi ZEP, gimana biar bisa khususnya selama 4 bulan tadi itu ya, untuk membantu selama operasional. Seperti itu sih. Nah kebetulan tadi juga dari UOB ya, dari Bu Rika, Bu Meria, Pak Kevin juga sharing kan, tadi ada soal persona, Bismart, gitu. Jadi gimana caranya bisa beyond banking ya. Jadi saya melihat memang poin ya inovasi gitu ya, terus melakukan yang terbaik itu poin pentingnya sih, Cynthia. Nah jadi justru di sini memang dari antara Accurate dan UOB kan kita memang sudah menjadi partner ya, dan ada cukup banyak integrasi yang kita lakukan sih. Nah jadi saya akan coba sharing seperti apa bentuk kemudahan lah ya yang kita berikan untuk nasabah UOB yang sudah menggunakan Accurate itu kan, ataupun yang baru ingin menggunakan UOB gitu ya bersama dengan Accurate. Nah, apa aja sih yang bisa dipermudah ya? Nah, di sini ada beberapa poin sebenarnya. Yang pertama tentunya kita bicara soal mengimpor ya mutasi bank langsung ke dalam Accurate. Jadi rekening koran bisa langsung kita impor masuk ke Accurate, nggak perlu lagi kita cocokin manual ya. Jadi kan kadang biasanya manual tuh masih hasil printan, kita cocokin dengan pencatatan seperti itu. Nanti tinggal kita impor masuk ke Accurate. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah akan membantu kita ya atau tim admin untuk melakukan rekonsiliasi bank lebih cepat. Lebih cepatnya karena dari mutasi yang masuk itu dari Accurate akan membantu memberikan auto suggestion. Jadi misalkan mutasi A ya akan dicocokkan dengan jurnal B, pencatatan jurnal B seperti itu. Nanti dari admin tinggal oke ini cocok seperti itu sih. Jadi akan jauh lebih mudah. Itu poin yang pertama. Nah, selain bicara mutasi bank, kita juga sudah ada integrasi untuk melakukan cek pembayaran virtual account ya secara otomatis. Jadi kan sebenarnya di Accurate ini kita sudah misalkan saat membuat faktur pembelian gitu ya, melakukan maksud saya penjualan. Jadi kita melakukan penjualan barang ke customer, kita ada berikan informasi VA spesifik lah untuk customer tersebut. Gitu. Jadi customer itu lalu membayar ke nomor virtual account itu, dan kita kan akan punya data nih, data pembayaran dari pihak UOB-nya, nah itu tinggal diimpor aja ke Accurate, kita upload. Nah, Accurate akan otomatis mengecek nih, oke nomor VA ini ada uang bayar yang misalkan 100.000, nah itu akan langsung memproses secara spesifik lah invoice mana gitu kan yang memang membayar dari senilai itu gitu. Jadi akan otomatis terproses gitu. Jadi sudah tidak perlu cocokin manual tuh, sudah otomatis dicek sama sistemnya Accurate. Gitu, itu poin kedua dari sisi VA ya. Nah, sedangkan untuk poin ketiga adalah dari sisi kemudahan kita melakukan pembayaran ke banyak vendor dan juga pembayaran gaji ya ataupun payroll. Nah, jadi mungkin kalau sebelumnya kan kita perlu menyiapkan file ya, file mau transfer vendor, file pembayaran gaji, itu file harus kayak disiapin, di-convert dulu lalu nanti di-upload ke UOB ya, UOB BIB Plus atau Business Internet Banking Plus. Nah, dengan Accurate akan jauh lebih mudah. Lebih mudahnya dari mana? Karena kan misalkan kita bicara pembelian ya, kita membuat faktur pembelian, nah kita sudah punya nih data-data vendornya, sudah ada informasi rekeningnya gitu kan. Misalkan kita mau transfer ke 10 vendor lah, nah itu kita tinggal checklist tuh, mana aja yang mau kita transfer, langsung kita klik ekspor jadi file-nya tinggal diupload ke UOB, beres. Seperti itu sih, tinggal diproses di UOB. Begitu juga untuk yang payroll nih, sama kita udah punya data karyawan, data gajinya, segala macam detailnya, tinggal kita proses, kita ekspor jadi file itu tinggal di-upload ke UOB juga. Jadi akan mempermudah lah, mempersingkat waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu sih Cynthia untuk proses integrasi kita ya yang ada dengan UOB. Ya mungkin ke depannya kita harapan akan jauh lebih seamless lah. Jika sudah ada integrasi API dan lain sebagainya, pasti akan jauh lebih mudah sih. Jadi itu memang bentuk improvement yang akan kita lakukan juga untuk customer Accurate dan juga nasabah UOB juga sih. Seperti itu sih, Cynthia. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi itu benar-benar ya Accurate dan UOB ini memberikan kemudahan ya
untuk para pelaku bisnis sesuai dengan tagline juga ya Pak, bisnis jadi mudah ya. Dan juga pastinya cukup catat bukti transaksi ya Pak, kalau di accurate-nya, dan juga kalau misalnya tadi mau proses-proses VA, terus juga payroll, sampai payroll pun bisa ya Pak, tinggal impor datanya aja langsung bisa diselesaikan ya, diproses di UOB. Internet Banking Plus nih namanya. Yes, Oke. Nah, semoga dengan adanya kemudahan digital ini ya, para pelaku usaha ini bisa lebih fokus ya untuk bisa mengembangkan bisnisnya, tentunya bisa berekspansi nih seperti Zep Clinic yang punya cabang banyak, jadi benar-benar sudah bisa fokusnya tuh di ekspansi bisnis seperti itu. Dan teman-teman jangan lupa nih bisa langsung aja masuk ke accurate.id/UOB-BSmart untuk bisa mengetahui informasi lebih jelasnya ya tentang kolaborasi Accurate dan juga UOB. Terima kasih Pak Baskara Aji atas sharingnya. Kita langsung masuk aja nih ke sesi Q&A ya selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke Q&A nih. Kita bareng-bareng sama para panelis yang masih standby. Langsung kita, oh iya kita juga punya kesempatan nih, Bapak dan Ibu bisa langsung raise hand aja yang mau langsung open mic nih tanyanya. Kita coba tunggu dulu ya, biar langsung open mic. Kalau saya lihat Pak Heri Janto ya ada mengacungkan tangan ya. Oh iya nih udah ada nih Pak Heri Janto masih standby ya. Coba kita kasih akses untuk berbicara langsung. Halo Pak Heri Janto. Apakah memungkinkan untuk open mic? Dari tadi Pak Heri ini nih. Nyimak nih. Nah, sudah bergabung nih Pak. Halo Pak, terima kasih sudah masih stay tune ya sampai Q&A session. Mungkin bisa nih Pak kalau misalnya mau bertanya-tanya sama para panelis kita hari ini. Enggak, karena saya udah pemakai Bu. I see. Mungkin bisa Pak di-share Pak, Bapak bisnisnya bergerak di bidang apa, nama brandnya apa, bisa lo Pak share di sini Pak. Enggak lah, hanya distribusi lah. Distribusi. Oke, mungkin Pak ada yang mau ditanyakan? Udah raise hand. Nggak ada masalah lah, karena saya udah pakai lama. Oke, berarti bisa sharing nih Pak, gimana nih menggunakan Accurate dan UOB juga nih? Ya oke lah. Perbankan sekarang semuanya udah ini ya terintegrasi ya. Jadi bukan masalah lagi ya untuk financial treatment. Solusi perbankannya Pak ya, sudah punya juga Beyond Banking tadi. Oke, terima kasih Pak Heri untuk ini ya Pak ya, komennya nih. Pak Heri tadi udah nyimak dari awal. Terima kasih. Kita lanjut lagi, langsung bacain aja deh ya untuk pertanyaan yang sudah masuk nih. Ada dari untuk Accurate nih. Tadi kita udah tanya langsung ke Pak Putra Wira selaku bisnis di klinik kecantikan Zep, terkait kompetitornya juga ada nih yang bertanya apa yang membedakan Accurate dengan kompetitor lain nih. Mungkin ini bisa langsung dijawab sama Pak Baskara Aji. Ya, sorry, Cynthia, tadi sempat keputus. Gimana tadi untuk pertanyaannya? Okay. Pertanyaannya yang tadi kita coba bacakan lagi, apa yang membedakan Accurate dengan kompetitor lain? Oke, thank you. Menarik sekali pertanyaannya, Cynthia. Oke, jadi untuk kalau kita bicara kompetitor ya, sebenarnya kan untuk bicara software itu sangat banyak di luar sana. Nah, cuman saya mengutip ya, tadi seperti katanya Pak Putra gitu, bahwa ya memang tentunya kita ingin berusaha menjadi yang terbaik lah. Itu selalu yang kita berikan dari Accurate. Jadi memang Accurate ini dari sisi pricing sangat simpel ya dan sangat terjangkau, itu hanya dari 222.000 per bulan. Tapi dengan pricing yang simple itu untuk fitur dan kemudahan benefit yang kita berikan tuh sangat banyak sekali, Cynthia. Gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi lain ada tiering, ada kalau mau tambah apa harus yang lain dan segala macamnya. Meskipun memang kita juga ada tambahan ya add-on, tapi saya yakin dengan fitur basic dengan pricing basic yang kita berikan itu sudah mencakup sekitar 80-90% lah kebutuhan dari customer kita. Jadi mungkin itu ya poin utama yang bisa saya sharing, Cynthia.
Oke, terima kasih. Benar-benar harus diperhatikan ya, tadi pelayanan terbaik juga ya Pak ya. Jadi bukan benar-benar jadi follower. Benar kata Pak Putra tadi ya. Oke, kita lanjut aja sambil menunggu yang mau open mic, langsung aja raise hand aja ya. Di sini udah ada belum ya yang raise hand lagi? Coba kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Oke, nah mungkin ini untuk general nih. Tadi mungkin kita udah sempat tanya nih ke Pak Putra Wira terkait kendala yang dihadapi ya. Mungkin ini ada yang bertanya lagi terkait kendala kalau misalnya bisnis saya tuh cuman bertahan 1 tahun nih Pak, tapi kita pengen coba buka cabang lagi. Nah, bagaimana nih Pak Putra, mungkin dari Pak Putra ya bisa di-sharing lagi Pak, gimana strateginya berani untuk buka cabang lagi dan lagi gitu Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Cynthia. Dari itu juga dari participants. Kalau menurut saya sih seharusnya, karena gini, bisa kita pada saat namanya baru memulai usaha 1 tahun ya, kadang-kadang itu kita pas baru buka klinik juga kita tidak akan langsung profit kok gitu. Jadi kadang-kadang tuh namanya usaha itu ada up and down. Kita mesti melihat dulu apakah ini mesti menganalisa lebih dalam lagi. Sebenarnya bisnis ini masih bisa di survive atau masih bisa diperjuangkan atau enggak gitu. Kalau misalnya sekiranya memang sudah terlalu dalam untuk profitnya dan kemungkinan untuk bring up-nya itu susah dan mungkin tidak ada step-step marketing ataupun strategi bisnis yang lebih baik ke depan, actually sih saya pribadi kalau sudah loss lebih dari 6 bulan itu sudah harus dipertimbangkan. Apakah itu bisnis akan ditutup atau diganti lini bisnis yang baru gitu. Tapi kalau misalnya selama itu bisnis memang ternyata sebenarnya memang karena di awal, karena untuk biaya awalnya itu yang tinggi banget pastinya ya untuk reopening suatu bisnis pasti ada namanya investment gitu. Dan memang untuk awalnya masih kita memperkenalkan bisnis kita pada luar, brand image-nya juga belum tercipta dengan baik gitu. Nah, itu kalau masih craving up itu sebenarnya masih bisa. So kalau misalnya pertanyaan itu sebenarnya kita harus mesti melihat bahwa bisnis kita itu sebenarnya di posisi mana nih gitu. Oke, berarti benar-benar awalnya itu benar-benar harus tahu cash flow dulu ya Pak. Cash flow setahun bagaimana nih? Apakah tadi loss di 6 bulan aja gitu ya? Tapi benar-benar harus benar-benar dari laporan keuangan lagi Pak, balik-balik ke financial juga ya. Betul, financial report sangat mendukung itu. Oke, nah semoga menjawab ya tadi jawaban dari Pak Putra adalah hal yang paling penting juga adalah financial report-nya ini harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya mau membuka cabang lagi itu perlu diperhatikan juga cash flow-nya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin kita cari pertanyaan untuk UOB nih. Kita lanjut dulu, ini ada untuk Accurate. Mungkin bisa dibantu juga dari Pak Baskara Haji. Apakah di Accurate bisa mengelola stok dalam berbagai satuan atau multi satuan ya? Mungkin bisa di-sharing nih Pak Baskara. Oke, thank you Cynthia. Untuk stok ya, jadi itu memang untuk pengelolaan stok gitu ya, itu adalah salah satu fitur di Accurate yang kita paling powerful sebenarnya Cynthia. Jadi kalau bicara multi satuan kita sudah sangat mendukung ya. Jadi dan itu pun bisa di custom gitu. Jadi misalkan kita mau bikin pieces, lalu kita bikin lusin ya, kita tentuin sendiri 1 lusin 12 pieces. Kita bikin lagi box, 1 box itu mungkin 50 pieces, 1 truk 100 pieces dan lain sebagainya. Itu kita bisa setting ya sesuai kebutuhan customer lah, maunya seperti apa. Jadi itu sudah tersedia sih Cynthia untuk di Accurate. Ya, pastinya ya. Tadi aja Pak Putra menggunakan multi branch nih atau multi cabang. Dan tentunya untuk multi stock pun kita ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan bisa digunakan ya fitur-fitur di Accurate. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Kita cari lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Oke. Mungkin aku recall lagi nih ya, untuk teman-teman yang mau open mic itu akan mendapatkan special merchandise dari Accurate dan juga dari UOB. Jadi langsung raise hand aja nih, nanti kita kirimin merchandise-nya. Kita lanjut lagi, di sini ada yang bertanya lagi nih, terkait Accurate lagi pastinya.
Bagaimana cara mengetahui laporan keuangannya nih? Nah, tadi kita udah ngomongin ya sama Pak Putra juga terkait cash flow itu penting ternyata. Apalagi laporan keuangan. Mungkin Pak Baskara Aji boleh dibantu lagi. Bagaimana melihat laporan keuangan di Accurate ini? Oke, melihat laporan keuangan ya. Nah, mungkin banyak yang bingung kali ya. Kok bisa sih Accurate semudah itu? Bagaimana sih caranya? Oke, thank you Cynthia. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan proses simpelnya gitu ya, bahwa tadi Cynthia juga sempat bicara bahwa di Accurate ini kita cukup catat transaksi dan selebihnya sudah dihandle sama Accurate. Ya karena memang itu yang terjadi gitu, kita mau catat penjualan, pembelian, catat biaya, itu semua sudah di belakang by system, penjurnalan segala macam sudah dicatat sama Accurate. Jadi kita catat hari ini berapa menit, nggak usah berapa menit lah, berapa detik berikutnya kita tinggal klik laporan, lihat laba rugi, neraca dan lainnya itu sudah langsung jadi gitu Cynthia. Jadi meskipun kita nggak ngerti cara bikin laporan keuangan, nggak ngerti akuntansi pun ya bisa langsung lihat report yang profesional seperti apa. Seperti itu Cynthia. Oke, berarti juga nggak perlu khawatir ya harus punya tim finance dulu atau admin, itu nggak perlu juga ya harus seperti itu ya. Karena sebenarnya bisa langsung digunakan oleh siapapun gitu ya, para pelaku usahanya langsung itu bisa nggak Pak? Atau harus punya finance dulu nih pakai Accurate? Oke, wah ini kalau saya salah ngomong sama Pak Putra bisa diomelin. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara perlu atau enggak, kan kembali lagi tergantung kebutuhan dari masing-masing dan skala bisnisnya perusahaan ya. Gitu. Tapi misalkan kita memang masih solo, kita baru start bisnis sendiri, sebenarnya memang secara modal kita rasanya belum perlu nih punya admin sendiri, ya itu bisa kita handle sendiri. Tapi kalau sudah bicara seperti Zep itu sudah 55 cabang, itu mau handle sendirian sih saya yakin nggak mungkin bisa sih Cynthia. Tapi tentunya dengan adanya Accurate akan sangat membantu prosesnya lebih efisien sih, seperti itu. Oke, pastinya berarti Accurate ini cocok juga untuk para UKM ya, yang baru memulai bisnis, bingung nih tentang finance, nggak perlu khawatir lagi, kita udah ada Accurate. Dan apalagi kalau misalnya sebagai enterprise juga ya, punya cabang banyak seperti Zep, pasti punya tim finance yang lebih kuat, juga pasti bisa membantu juga nih untuk digital bisnisnya. Oke, terima kasih. Kita ada lagi nih untuk pertanyaannya sambil kita tunggu yang mau open mic. Terus ini ada dari Dinda Rahayu dari Jakarta. Dia ingin bertanya, kayak terlalu teknis nih, mungkin bisa dibantu sama Pak Baskara Aji lagi nih. Bisa nggak sih Kak, kita cukup jurnal di Excel, terus kita import file Excel-nya tersebut ke dalam Accurate. Dan di Accurate tuh langsung otomatis sudah bentuk jurnal tanpa kita input manual satu-satu lagi. Itu gimana tuh Pak Aji tuh untuk terkait teknisnya di Accurate nih? Oke, terima kasih Bu Dinda untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk harapannya kita mencatat jurnalnya dari Excel lalu diimpor ke Accurate. By default itu kita tidak support, Bu Dinda, belum support saat ini. Tapi setahu saya kita kan di Accurate ada add-on ya, ada tambahan, kita ada integrasi dengan partner. Setahu saya ada salah satu partner yang bisa mendukung itu sih. Tapi itu adalah layanan terpisah ya dari Accurate. Gitu. Jadi nanti Bu Dinda bisa coba lihat layanan mereka seperti apa. Nah itu bisa sih seperti itu Bu Dinda. Tapi mungkin info aja sebenarnya di Accurate kan juga bisa buat jurnal satuan, Bu Dinda, nggak perlu harus via faktur atau apa. Jadi ya sebenarnya bisa juga sih langsung dari Accurate seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab nih Bu Dinda. Mungkin nanti untuk lebih detailnya kita coba hubungi ya Bu Dinda ya. Oke, terima kasih. Kita tunggu. Malah tidak ada yang raise hand ya. Tadi banyak yang raise hand langsung diturunin lagi nih tangannya nih. Kita recall lagi nih, kita akan coba kirimin merchandise spesial dari Accurate dan juga UOB. Jadi boleh kita sharing-sharing nih yang mau sharing terkait bisnis. Boleh loh kita open mic untuk 3 orang nih yang beruntung. Kita tunggu ada yang mau sharing. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, atau mungkin Pak Putra Wira kita bisa coba sharing-sharing juga nih Pak. Nah, Pak Putra, gimana nih Pak? Untuk tadi kan banyak yang tanya terkait teknisnya Accurate gitu ya Pak. Mungkin boleh sharing juga nih Pak terkait Zep Clinic yang sudah menggunakan Accurate.
Oke, kalau dari Zep sendiri udah menggunakan Accurate itu dari tahun 2020 ya. Dan sekarang udah 2 tahunan lebih kita menggunakan Accurate. So far gak ada masalah sih Bu. Dan kita memang awalnya pada saat kita mau menggunakan sistem Accurate ini kita sudah memang beli paket khusus lagi untuk training. Kalau nggak salah waktu itu training sekitar 4 hari dan kita itu benar-benar di saat itu karena kita kan bukan pengguna aplikasi accounting beginner ya. Jadi kita tuh pada saat awal itu sudah benar-benar menanyakan semua dengan jelas. So pada saat implementasi pun tidak ada masalah. Tapi menurut saya sih karena kebetulan saya juga terlibat awalnya di dalam setup buat sistem awal-awal itu. Jadi saya itu sudah berusaha untuk setup everything dari awal, dari nomor PO, nomor PR, nomor inventory segala macam. Jadi pada saat penggunaan berikutnya itu nomornya sudah keluar pada otomatis gitu. Jadi kita untuk nge-trace-nya lebih gampang. Salah satu contohnya seperti aku bikin sesuai departemennya gitu. Jadi kalau misalnya dari awalnya itu sudah di-setup dengan baik dan juga dengan teratur, maka ke belakangnya itu kemungkinan akan berantakannya itu kecil. Seperti itu. Dan kita review terus tiap bulan gitu supaya untuk menjaga kelancaran dalam penggunaan sistem Accurate ini. Oke, berarti ada di setup awalnya Pak ya, perlu diperhatikan juga ya. Yes. Dan itu sebenarnya untuk di awal aja, jadi kan untuk ke depannya malah lebih mudah ya Pak. Udah mengikuti semua tuh dari stok segala macam inventory tuh udah bisa di tracking juga. Ya, itu untuk lebih ke trackingnya sih Bu gitu. Tapi kalau untuk overall secara fungsi-fungsinya memang sudah kita make sure mana yang bisa kita pakai, mana nggak bisa kita pakai. Tapi rata-rata 90% dari fiturnya Accurate kita pakai kok. Bahkan kita juga ada add-on juga untuk yang banknya sama pajaknya. I see. Berarti benar-benar kita di Accurate sudah ada pajak, itu benar-benar langsung otomatis ya Pak ya, karena udah integrate sama DJP juga ya. Betul. Oke, ini ada yang masuk lagi nggak ya pertanyaannya? Oke, terima kasih Pak Putra. Nah, karena memang waktunya juga sudah jam 15.16 nih ya. Kita waktunya sudah cukup banyak tadi sharing-sharing. Semoga juga pastinya bermanfaat untuk teman-teman para pelaku usaha yang dari usaha retail, F&B, services, apalagi yang sejenis sama Zep, mungkin harusnya mendapatkan insight baru ya dari webinar hari ini. Dan terima kasih juga untuk UOB dan Accurate yang sudah memberikan solusi digitalisasi bisnis nih untuk benar-benar komitmen untuk membantu para pelaku usaha. Oke, kita akhiri aja webinar hari ini. Terima kasih atas sharingnya Bapak Putrawira dari Zep Clinic, dan terima kasih UOB Indonesia, ada Bu Rika dan Pak Kevin, Bu Mary, ya terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga pastinya Pak Baskara aja dari Accurate. Demikian sesi webinar hari ini, semoga banyak mendapatkan manfaat ya dari webinar hari ini, dan benar-benar bisa bangkit bareng-bareng nih untuk para pelaku usaha mulai new normal, benar-benar harus memulai inovasi juga pastinya bersama. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu dan salam sukses semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, sehat selalu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Wira, Pak Putra, Pak Thank Kevin. you, Thank you Pak Haji, thank you Bu Cynthia, Pak Wira, thank you Pak. Thank you Pak. Thank you.